Kedatangan mendadak ahli forensik digital Rismon Sianipar di PN Solo pada Kamis 12 Juni menjadikan kejutan. Pasalnya Rismon hadir di PN Solo saat berlangsungnya sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Adapun sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan sela atas gugatan intervensi yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk teman seangkatan Jokowi dari SMA Negeri 6 Solo Angkatan 1980. Gugatan dilayangkan oleh Muhammad Taufik, yang mengatasnamakan kelompok bernama Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu. Pihak tergugat dalam perkara ini yakni Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Rismon mengatakan, kedatangannya ke PN Solo bukan untuk memberi kesaksian langsung dalam sidang, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap penggugat. Ia menyatakan harapan agar majelis hakim memberikan kesempatan bagi timnya untuk memaparkan kajian ilmiah terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kepada wartawan, Rismon juga mengungkap kecurigaannya terkait KKN Jokowi. Tak hanya akan menggugat Jokowi, Rismon juga mencurigai tempat KKN Jokowi yang diduga fiktif. Informasi beredar wilayah tempat KKN Jokowi belum berdiri. Ia akan mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah. Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an. Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal. Pihaknya akan menggugat skripsi Jokowi karena menurutnya dalam skripsi tersebut tidak ada tanda tangan dosen penguji. Menurutnya, dengan absennya tanda tangan ini maka skripsi Jokowi tidak sah. Dengan demikian ijazah yang diterbitkan juga tidak sah. Kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya disertasi, itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter gitu. Jadi disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Barreskrim laporkan kembali maupun ke Pengadilan Perdata gitu. Itu rencana kapan mau melaporkan yang skripsinya? Sedang disiapkan dan kajian akademik saya pun sudah saya berikan ya kepada tim yang mengusulkan. Tinggal ditunggu saja. Yang penting saya sudah menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan kepada Barreskrim ya, maupun ke Pengadilan Perdata ya Pak. Ya. Sekaligus. Ya, jadi itu juga berkaitan juga, semua proses akademik itu berkaitan. Jadi proses mulai dari registrasi yang ternyata Pak Jokowi menuliskan sendiri bahwa ketika registrasi awal tahun 1980, tahun akademi 1980-1981 merupakan ditulis adalah SM, Sarjana Muda. Terus registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademi 1981-1982 juga Sarjana Muda opsinya yang dipilih gitu, ada 4 pilihan. Pertama diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat profesi. Tetapi 3 kali ditanyakan, 3 kali juga dibulati adalah sarjana muda. Jadi kalau memang Pak Jokowi sejak awal mengambil program atau tingkat studi sarjana muda, maka tentu tidak mungkin ada skripsi. Maka tidak mungkin juga ada KKN. Tidak mungkin juga ada ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang memungkinkan adalah sarjana muda kehutanan UGM dengan gelar BSc gitu. Kalau kedatangan di PN Solo ini dalam rangka apa Pak? Sebenarnya impulsif ya, dan kemarin ketika ketemu dengan Pak Dr. Muhammad Taufik di
di podcast Sentana ya, perihal apa yang sedang berlangsung di sini ya, saya diundang untuk bukan hadir di ruangan ya, Pak, ya, cuma mampir ya, memberi support kepada Pak Muhammad Taufik, sehingga hakim di Pengadilan Negeri Surakarta memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kajian-kajian kami yang secara ilmiah dan bisa dibantah oleh pihak dari Pak Joko Widodo dengan cara ilmiah juga. Jadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.